Baik, sambil menunggu yang lain, guys, saya mulai. Saya mulai, Bapak Ibu. Apakah suara Oke, saya bisa didengar, Bapak Ibu? siap, siap, siap. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir di acara di kegiatan diseminasi terkait penerapan budaya positif di sekolah. Ini adalah pengimbasan dalam rangka pengaplikasian hasil dari saya sebagai peserta diklat calon guru penggerak angkatan 5 di kelas 147A mendapatkan tugas untuk memberikan diseminasi di sekolah di mana saya mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan materi diseminasi selama kurang lebih 90 menit dengan struktur nanti ada yang pertama ada ice breaking atau asesmen non kognitif berupa pertanyaan-pertanyaan tentang kesiapan Bapak Ibu. Yang kedua adalah saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kegiatan diseminasi ini kepada Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan terkait materi diseminasi. Yang keempat adalah refleksi. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sesi untuk melakukan refleksi pada acara kita di sini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka acara dengan doa. Mungkin Bapak Ibu salah satu bisa memimpin doa kita bersama sebelum kita mulai pada acara kita. Saya tunjuk mungkin Pak Sony Fahmi, monggo Pak. Minta tolong dipimpin untuk berdoa. Yeah. Mikrofonnya di-on-kan. Yang lain mohon mikrofonnya di-off-kan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali materi yang akan disampaikan oleh Bapak Joko, dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, mari kita berdoa dengan ucapan Al-Fatihah. Ala diniyah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kan. Oke, saya kira cukup doanya. Semoga berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sony atas berkenan untuk memimpin doa. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, yang kedua adalah selanjutnya saya akan share berupa apa namanya link untuk ice breaking, ya, semacam asesmen awal sebagai persiapan kita mengikuti kegiatan ini. Baik, saya akan share link untuk join ya. Langsung saya share link di grup WhatsApp sekolah ya. Oke. Monggo Bapak Ibu mengikuti dengan klik. Saya share di chat juga Bapak Ibu ya. Monggo di kolom chat bisa diklik. Iya, caranya. Monggo diklik aja, ikut. Masuk, tulis nama Bapak Ibu di situ. Ya. Silahkan. Terima kasih, selamat datang Bu Maulia dari SMA Negeri 1 Senori.
Terima kasih, selamat datang. Ya, selamat datang, Pak. Selamat bergabung, nggih. Selamat bergabung. Monggo di kolom chat ada link untuk kita asesmen ya. Awal, silakan. Oke. Oke, Pak Sony sudah masuk, Budia sudah masuk, Buzia sudah masuk, Pak Prima sudah masuk. Oke, silakan. Ya, Bu Hasni sudah masuk. Ini saya share screen, nggih. Layarnya. Nggih. Bisa kelihatan Bapak Ibu layarnya? Kelihatan nggih? Yang Pak. Oh, dereng. Mbak. Belum. Belum. Oh, sudah. Sudah nggih. Sudah kelihatan nggih? Oke, sampun. Oke, saya silahkan untuk masuk ke link yang saya share tadi. Kalau sudah gimana Pak? Langsung diisi dengan pertanyaan, jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Oke. Monggo terserah. Monggo. Wes ya. Oke.
Tampak di layar Bapak Ibu nggih. Skornya. Ya. Baik, sudah semua? Iya. Pak Agus Salim naik. Baik, Bapak Ibu, kalau nanti sudah selesai akan saya akhiri, kemudian kita kembali ke materi. Langsung kita ke materi, nggih. Oke. Bu Titis naik. Oke. Oke. Bu Puji naik. Oke, baik Bapak Ibu, permainan akan kami akhiri. Oke, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran sebagai alat untuk asesmen awal ya. Terima kasih. Permainan saya akhiri. Kita selanjutnya ke materi. Baik, luar biasa Bapak Ibu sudah bisa menggunakan permainan dengan aplikasi Quizzes. Oke. Baik, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Saya akan share screen materi yang akan kami gunakan. Oke. Baik. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum kelihatan.
Belum kelihatan ya, Bapak? Belum kelihatan, Pak? Sudah, nggih? Belum. Oke, yang belum ditunggu enggak apa-apa, sambil menunggu, oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Baik, saya mulai setelah kita tadi melakukan kegiatan awal berupa asesmen non kognitif atau kesiapan, maka kita akan menuju kepada inti materi, yaitu diseminasi budaya positif. Saya dari SMA Negeri 1 Montong, materi-materi yang akan kita bahas adalah disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, yang kedua adalah teori motivasi dan keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang kelima adalah question and answer. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Yang keenam adalah quiz. Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya adalah tujuan diseminasi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat mengidentifikasi tindakan terkait budaya positif di sekolah. Yang kedua adalah memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Yang ketiga adalah memahami konsep pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang keempat adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin di sekolah, mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah peserta dapat memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bapak Ibu, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Belum, nggih? Terima kasih, saya lanjutkan. Baik. Konsep disiplin positif. Bapak Ibu, konsep disiplin positif di dalam materi modul 1.4 yang kami dapatkan, yaitu diantaranya ada nilai kebajikan universal, kemudian 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia. Baik, nanti ini akan kita bahas satu persatu di dalam presentasi ini. Jadi nanti kita akan ada tanya jawab di dalamnya sehingga Bapak Ibu akan tidak hanya mendengar tetapi juga akan mendapatkan umpan balik dari kami semua peserta. Baik. Ini ada satu keadaan Bapak Ibu, mari kita coba untuk mencermati dalam diri Bapak Ibu sebagai guru Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, ini permainan Bapak Ibu ya. Akan kita praktekkan, akan kita coba praktekkan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan atau salah satu tangan Anda. Sekarang coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang tugas B, rekan Anda, rekan Bapak Ibu, bahwa rekan Bapak Ibu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan
tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke? Dari situasi ini, maka nanti apa yang akan terjadi? Coba. Baik, sudah ya. Kita lanjutkan. Nah, reaksi dari situasi tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira kalau ada orang yang ingin meminta membuka kepalan tangan Anda, kira-kira langsung dibuka atau seperti apa, Bapak Ibu? Kalau memang membukanya, alasannya mengapa? Kalau tidak, mengapa? Jawaban bisa ditulis di kolom chat ya. Bisa ditulis di kolom chat atau disampaikan langsung. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasannya kalau iya? Kalau tidak, apa juga alasannya? Atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Oke. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat. Baik, selamat datang Bapak Ribut, sudah berkenan bergabung melalui HP. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk kami di sepanjang kesibukan Pak Ribut sebagai tim asesor monitoring di sekolah terakreditasi. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Alhamdulillah kita didampingi oleh Bapak pengawas kita. Oke. Jawaban bisa ditulis di kolom chat. Baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nah, baik Bapak Ibu, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Selanjutnya adalah teori kontrol. Selanjutnya, psikiater dan pendidik, kata Pak William Glasser, seorang psikiater dan guru dalam kontrol teori, yang kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Yang pertama adalah ilusi atau membayangkan bahwa guru mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Oke, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan apa yang kita lakukan di sekolah dengan bertemu dengan siswa sehari-hari. Nah, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa belajar kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, maka kita sebut biasanya dengan nilai kebajikan atau virtus ya, yang universal, kebajikan universal atau kita sebut dengan virtus.
Kemudian kebajikan yang lain adalah profil pelajar Pancasila. Ada kebajikan-kebajikan atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh institusi pendidikan dan itu banyak sekali. Nah, di antaranya ini kebajikan Vertes, kebajikan profil pelajar Pancasila, ada PYP dan sebagainya. Nah, profil pelajar Pancasila di dalamnya berisi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, selanjutnya adalah, nah ini adalah contoh Virtus Project tadi, proyek nilai kebajikan yang dinamakan Virtus. Isinya adalah peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, dan seterusnya. Kemudian rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, dan seterusnya. Integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, dan seterusnya. Kemudian rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian dari the Virtus Project atau proyek nilai kebajikan. Baik, keyakinan kelas. Apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nah, mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini dalam konsep merdeka belajar atau merdeka mengajar bahwa keyakinan kelas perlu diwujudkan, perlu dimunculkan dari peserta didik. Karena apa? Anak akan merasa dihargai pendapatnya sehingga dia akan melakukan itu secara sukarela. Baik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan di setiap saat. Mengapa kita juga memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran. Nah, aturan-aturan seperti ini adalah uh, membuat kita melakukan kebiasaan-kebiasaan. Sehingga ya, untuk mendukung motivasi ini, keyakinan ini diperlukan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan. Kemudian kembali pada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Bagaimana anak merasa tidak terpaksa menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di dalam proses pembelajaran. Mengapa bukan peraturan kelas seperti tadi yang saya sampaikan bahwa seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Karena peraturan yang ditulis atau yang sudah kita buat seperti contoh tata tertib akan memberikan batasan-batasan, akan memberikan tekanan-tekanan yang membuat murid tidak merasa bebas atau merasa terkurung di dalamnya, sehingga banyak murid yang merasa belajar itu adalah satu keterpaksaan. Nah, kita bisa lihat daftar nilai-nilai kebajikan tadi yang saya sebutkan, ada kesepakatan beberapa institusi, ada P3. P3 itu penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian IBO PYP tadi, kemudian 9 pilar karakter, lifelong guideline and life skill, dan tadi ada the Virtus Project yang sudah saya tunjukkan. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Bapak Ibu, di sekolah kita. Baik, kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan. Kemudian buatlah poster bersama siswa seperti yang ada pada gambar di samping ini, bahwa kami mencoba untuk mempraktekkan hal-hal yang sekiranya membuat murid merasa bebas dan merdeka. Sehingga kami perlu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang
di dalamnya adalah usulan-usulan mereka yang disepakati di dalam kelas itu. Sehingga ketika anak melakukan hal-hal yang menyimpang dari kesepakatan itu, maka mereka akan melakukan kontrol sendiri, begitu. Dan setelah kami melakukan refleksi, maka mereka menyatakan senang karena bisa menuangkan pikirannya di dalam kelas. Sebuah aturan seperti ada pada keluarga. Baik. Oke, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, question and answer. Manakah yang termasuk peraturan dan manakah yang termasuk keyakinan? Oke, jawaban bisa di chat, disampaikan di kolom chat Bapak Ibu. Oke. Nah, yang pertama, yang sebelah kiri adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tata tertib. Nah, sebelah kanan ada kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli teman-teman. Kami murid yang peduli lingkungan dan seterusnya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu manakah yang termasuk peraturan dan keyakinan? Baik, jawaban Bapak Ibu bisa di-chat di kolom chat. Oke. Selanjutnya adalah berikut ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, di dalamnya ada setiap anggota kelas perlu belajar. Maka di dalamnya harus ada kesepakatan. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau melaksanakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan saling menghormati serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini kita gali dari siswa-siswa kita atau murid-murid kita di kelas sehingga mereka merasa pendapatnya dihargai. Walaupun menurut kita sebagai guru sangat kecil sekali. Tetapi bagi siswa itu adalah satu penghargaan. Maka penghargaan itu kita mulai dari hal-hal yang kecil sehingga nanti kita akan terbiasa melakukan itu. Maka nilainya adalah ada hormat. Kami meyakini bahwa saling menghormati orang lain dan barang miliknya. Jadi siswa ada saling menghormati di antara sesama anggota kelas itu. Kemudian dari sisi pekerjaan, setiap siswa akan merasa bahwa pekerjaan itu penting untuk diselesaikan bersama atau secara individu. Bahwa setiap siswa akan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Maka siswa akan merasa diterima dan mereka di antara anggota kelasnya akan merasa saling memiliki sehingga hubungan komunikasi antar teman itu akan terjalin baik dan mengurangi resiko untuk membuli dan sebagainya. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa mencontohkan membuat keyakinan yang lain sehingga itu menjadi sebuah kesepakatan yang akhirnya satu sama lain menghormati kesepakatan dan keyakinan kelas itu. Tentu kita akan berkomitmen menjadikan siswa kita berpribadi positif. Oke. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, setiap orang memiliki hak hidup. Setiap orang memiliki hak untuk sukses. Setiap orang untuk memiliki hak untuk berhasil dalam menjalani kehidupannya. Maka kebutuhan dasar manusia adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan yang untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah love and belonging. Jadi kebutuhan kedua manusia, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh perhatian dari komunitas kita, teman-teman kita guru, teman-teman anak di sekolah dan sebagainya di kelas. Kita akan merasa tidak diterima atau merasa tidak diberi kasih sayang dari teman-teman kita sehingga kita akan merasa menyendiri, kita akan merasa jauh dari komunitas kita. Kita merasa tidak ada yang tahu
kondisi ke diri kita. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Kita merasa bebas. Bebas yang seperti apa yang dibutuhkan manusia. Bebas untuk melakukan sesuatu atau eh, melakukan hal-hal yang diinginkan di dalamnya. Tetapi setelah kita berinteraksi dengan orang lain, maka kebebasan itu akan menjadi terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh norma, terbatas oleh aturan sosial, terbatas oleh aturan agama, terbatas oleh aturan berbangsa dan bernegara atau bersosial. Maka kebebasan itu bersifat tidak absolut. Kebebasan itu bersifat terbatas. Kemudian yang keempat adalah kesenangan atau fun, kesenangan. Maka kesenangan itu kita harus sadar bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri berupa rasa senang, bahagia dan seterusnya. Maka kesenangan itu akan berdampak ketika kita melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang terakhir adalah penguasaan atau power. Setiap orang memiliki power, kekuatan untuk mengintervensi, kekuatan untuk bersosialisasi, kekuatan untuk berkomunikasi. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat eh, penjelasan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Bersifat fisiologis, artinya ada kesehatan, ada tempat tinggal, rumah, atau makan, atau kebutuhan biologis. Nah, kalau orang Jawa mengatakan sandang, papan, pangan. Nah, itu adalah bertahan hidup. Kemudian yang bersifat psikologis adalah perasaan aman, perasaan nyaman, perasaan aman. Ketika kita berada di satu tempat, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita merasa menjadi manusia seutuhnya di dalamnya. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, atau love and belonging. Kasih sayang atau eksistensi. Maka kita sebagai manusia pasti memiliki rasa ingin disukai, rasa ingin diterima. Maka sebagai orang dewasa kita akan berinteraksi dengan lawan jenis hingga kita menjalin hubungan keluarga. Oke. Kemudian akrab dengan orang tua. Kita akrab dengan teman sejawat atau akrab dengan murid. Murid juga demikian. Maka murid akan memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima, sehingga apa pendapat murid sekecil apapun meskipun itu mungkin menurut kita salah, maka kita harus tetap menerimanya. Kemudian belajar karena suka pada gurunya. Nah, ini tidak bisa disalahkan Bapak Ibu ketika murid memiliki figur ya dalam pembelajaran, figur guru yang disukai dan figur yang tidak disukai. Kita yang tidak disukai, maka kita harus mau mengevaluasi dari dalam diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah teman sebaya sangat penting. Kasih sayang dari teman sebaya sangat penting. Sehingga hubungan sosial murid bisa terjalin dengan baik. Kemudian suka bekerja dalam kelompok. Nah, Bapak Ibu harus memfasilitasi murid ketika di dalam pembelajaran di kelas agar murid tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Itulah bahwa kita bisa menerima menjadi contoh menerima kekurangan atau kelebihan teman kita atau teman sejawat kita, Bapak Ibu. Kemudian kebebasan atau freedom. Bapak Ibu, kita kadang-kadang ingin tidak diintervensi oleh orang lain. Kita tidak ingin keputusan-keputusan kita tidak diintervensi oleh orang lain. Apalagi kehidupan kita tidak ingin diintervensi orang lain. Kita memiliki privasi-privasi tertentu sehingga Bapak Ibu bisa melakukan pilihan-pilihan hidupnya, mengambil keputusan tanpa adanya intervensi dari orang lain. Nah, kemudian adalah kita perlu bergerak. Bergerak untuk apa? Bergerak ke hal positif sehingga kita memanfaatkan dua potensi yang ada dalam diri kita. Potensi apa? Yang pertama adalah potensi positif dan potensi negatif. Potensi negatif kita abaikan dulu.
maka kita akan dominan pada potensi positif sehingga kita melihat seseorang atau perilaku orang lain dalam hal kegiatan positif, maka kita akan berusaha berlatih untuk menjadi orang yang berpikir atau berenergi positif. Kemudian suka mencoba-coba. Nah, ini adalah tantangan bagi kita sebagai guru bahwa kita biasanya meminta murid untuk melakukan sesuatu tetapi kita tidak pernah mencobanya terlebih dahulu. Hanya karena untuk menggugurkan sebuah kewajiban. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai dari dalam diri sendiri untuk melakukan percobaan. Kebebasan untuk melakukan percobaan. Tidak ada yang salah dalam kehidupan kita. Kemudian tidak terlalu terpengaruh pada orang lain. Nah, kebebasan ini disebut adalah mandiri. Jadi tidak terpengaruh pada orang lain. Jadi ide itu muncul original dari dalam diri kita. Maka kemudian kita senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini adalah kebebasan sebagai pembelajar sepanjang hayat, Bapak Ibu. Oke, kemudian kesenangan. Sifat dasar manusia, kebutuhan dasar manusia yaitu ingin menikmati apa yang dilakukan, menikmati hasil kerja, menikmati jerih payah. Itu manusiawi Bapak Ibu, karena itu adalah kebutuhan kita. Kemudian konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Itu sangat manusiawi sekali. Nah, kemudian suka bermain permainan atau kolektor, ya. Kemudian suka bergurau, melucu, menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Ini hal-hal yang juga perlu kita lihat di dalam pembelajaran di kelas. Maka kita harus melihat itu. Kemudian penguasaan atau power. Setiap orang adalah pemimpin, setiap individu adalah pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk diri sendiri minimal. Nah, Bapak Ibu, setiap orang pasti ingin menjadi pemimpin. Kemudian mengamati sebelum mencoba hal baru. Merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Sangat rapi dan sistematik. Kemudian ingin mencapai yang terbaik. Nah, di dalam power ini kita wujudkan ke hal-hal yang positif sehingga akan berdampak positif pula pada kehidupan kita. Ini menurut Weilin Han ya, seorang pakar. Gitu. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, dari sifat dasar manusia tadi, lihat sifat kebutuhan dasar manusia tadi bahwa kita coba merefleksi ke pembelajaran yang ada di kelas, bagaimana kita menghadapi murid dan sebagainya. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Diane Gaussen dalam bukunya Restriction School Disiplin yang diterbitkan tahun 98 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas mereka selama ini. Ya. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Memerdekakan? Memandirikan murid? Atau bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Pak William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol di lingkungan. Kelima posisi kontrol tersebut adalah diantaranya yang pertama menjadi penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat menjadi pemantau, dan yang kelima menjadi manajer. Mari kita bahas satu persatu. Penghukum, ya. Kita menjadi penghukum. Biasanya nada suara kita tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, ya kan? Dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Itu menjadi penghukum. Pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, dan sebagainya. Kita minta tolong, begini-begini, dan seterusnya. Nah, kemudian menjadi teman. Ada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum selalu jenaka. Kemudian menjadi pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal,
dan sebagainya. Kemudian manajer, ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Nah, di dalam 5 posisi kontrol itu, manakah kita yang lebih menonjol di dalam saat menghadapi pada murid? Terkait dengan segitiga restitusi, proses segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Apa itu? Yang pertama adalah menstabilkan, yang kedua memvalidasi, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah skema 5 posisi kontrol yang tadi kita bahas, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita cermati pergerakannya adalah guru berbuat. Guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Nah, penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu salah satu contoh ungkapan-ungkapannya. Maka hasil murid memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Itu salah satu di antaranya sudah sering kita jumpai bahwa hingga murid bolos, datang terlambat, loncat pagar dan sebagainya, tidak ikut jam pelajaran itu di antaranya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi yang ada hanya kebencian. Yang tertanam dalam diri murid hanyalah kebencian. Meskipun mungkin murid bilang tidak benci, tetapi di dalamnya akan terukir kata-kata yang menyakitkan yang disimpan dalam alam bawah sadarnya. Ah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu adalah salah satu contoh ungkapan SBNY dalam bahasa Jawa begitu. Kemudian murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita lihat bahwa ada terjadi murid selalu datang terlambat dan sebagainya. Itu diantaranya karena seringnya kita menjadi seorang penghukum. Nah, pembuat merasa bersalah. Nah, berceramah, mengatakan seharusnya, ibu kecewa, dan sebagainya. Uh, kita tidak sadar bahwa kita ingin murid melakukan hal seperti kita. Karena kita menganggap bahwa diri kita adalah orang yang terbaik, orang yang patut dicontoh, orang yang patut menjadi teladan. Tetapi sejujurnya bahwa kalau murid disuruh memberikan satu refleksi, maka akan berbeda. Maka guru berkata, biasanya perkataan yang digunakan adalah kamu seharusnya sadar, kamu seharusnya sudah tahu, Bapak atau Ibu lelah sekali, Ibu stres, Ibu dan sebagainya. Itu adalah biasa ungkapan-ungkapan. Pekerjaan saya ini banyak, jadi saya jangan dikotor dan seterusnya itu diantaranya. Kemudian, ya anak akan merasa tertekan, tidak berani mengungkapkan eksistensinya. Dia akan bersembunyi, dia akan menyangkal, dia akan berbohong. Maka itu akan tidak baik untuk keberlangsungan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kemudian kaitannya apa? Murid meletakkan guru ke dalam dunia yang tidak berkualitas. Jadi figur guru akan hilang di dalam hati murid. Murid akan berkata, maafkan saya, maka dia akan merasa bersalah. Nah, kemudian dampaknya apa? Merasa rendah diri. Merasa rendah diri ini kalau dalam arti positif, maka dia akan baik. Merasa rendah diri kalau dalam arti negatif, maka murid akan sulit untuk bangun dari rasa ketidakmampuannya itu, sehingga dia merasa bersalah tiap hari, dia merasa bersalah dalam kehidupannya. Ketika kita tunjuk atau kita minta untuk mengerjakan sesuatu, maka murid akan merasa dirinya tidak mampu dan sebagainya. Kemudian menjadi teman. Jadi identitas berhasil atau sukses mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Nah,
dan seterusnya. Ayolah, masuk ngono kok mau kan gitu bahasa bahasa Jawanya begitu. Gini aja masa nggak mau dan sebagainya. Maka hasilnya murid akan ketergantungan. Guru juga akan ketergantungan, perintah, perintah muridnya, perintah gurunya, temannya, sehingga tidak tidak bisa mandiri. Guru akan tidak bisa mandiri, apalagi muridnya juga tidak akan bisa mandiri. Maka dia akan merasa tertekan di situ. Murid meletakkan guru sebagai yang sangat penting di dunianya berkualitas, karena guru tidak menjaga, tidak merasa menjaga gengsi dengan murid. Hanya saja ini kalau disikapi secara negatif, maka guru tidak akan merasa dihargai sama murid. Nah, ini. Kemudian saya berpikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, murid berkata begitu. Kemudian eh, dampak muridnya akan lemah, tidak mandiri dan bergantung. Ini adalah dampak-dampak yang eh, posisi kita sebagai guru. Nah, kemudian pemantau. Kita di sekolah menghitung dan mengukur, ya. Apa peraturannya? Kamu tahu, kamu kenapa kok terlambat? Kamu tahu pelanggaranmu apa? Skornya berapa? Poinnya berapa dan sebagainya. Nah, dan menyesuaikan diri bila diawasi. Tidak ada gurunya. Ini sama dengan yang di jalan. Orang tidak pakai helm karena dia merasa tidak diawasi oleh polisi dan sebagainya. Padahal itu untuk keselamatannya dirinya sendiri. Nah, mungkin meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, ini akan semacam kompetisi. Jadi, beberapa halaman yang harus saya tulis dan sebagainya. Ini berupa mereka akan melakukan sesuatu karena takut. Mereka melakukan sesuatu karena terpaksa, karena diawasi dan sebagainya. Artinya tidak ada inisiasi dari dalam dirinya sendiri. Berapa banyak bintang yang harus saya dapat dan seterusnya. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, di dalam pembelajaran biasanya kita perlu memberikan penghargaan atau ungkapan-ungkapan pujian pada murid. Selanjutnya adalah menghargai diri sendiri. Bahwa guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan? Apa untuk memperbaiki masalah ini? Atau menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya murid diberi kesempatan untuk mengungkapkan opini, pendapat, atau alibi-alibi untuk menguatkan dirinya menjadi pribadi yang mandiri. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri? Ini adalah skema 5 posisi kontrol. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di dalamnya tadi adalah menstabilkan, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Seperti contoh yang sudah kita lakukan di beberapa session, saya menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi murid terlambat atau murid salah memakai kostum. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di antaranya adalah menstabilkan. Ini adalah contoh skema segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Jadi jika anak merasa bersalah, maka kita harus membangun hal itu menjadi positif. Guru berkata, atau berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan persoalan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi murid tidak perlu dihakimi dengan kamu salah begitu. Maka kita akan membuat mereka merasa dirinya dihargai.
kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri dan seterusnya. Ini posisi menstabilkan identitas. Jadi menggali bahwa dia tidak merasa bersalah dulu, sehingga dia mau mengutarakan apa pendapat dan alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru berkata, apa nilai nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa dan sebagainya. Jadi boleh kamu begitu, tapi ada kan hal-hal yang sudah disepakati atau sudah diyakini sebenarnya itu adalah salah satu di antara contoh-contoh menanyakan keyakinan. Kemudian menanyakan keyakinan, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan ya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu? Power, freedom, love, belonging, dan fun atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, contoh ada anak yang terlambat masuk karena dia bangun kesiangan. Jadi karena malamnya diminta di desanya untuk menjadi panitia 17 Agustus sehingga dia tidurnya larut malam sehingga bangun paginya dia kesiangan sehingga dia gugup hadir ke sekolah dan masuk ke kelas dengan lari engang-engang dan mengatakan bahwa Pak maaf maaf saya terlambat. Itu adalah contoh kasus kecil yang seharusnya tidak perlu anak itu dihukum push up atau dihukum apa sehingga dia merasa eh, cederai eksistensinya sebagai anak yang sudah berkontribusi di desanya. Itu adalah eksistensi. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah, ini adalah kita mencoba memberikan solusi. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau tanpa harus terlambat atau tanpa harus salah berpikir dan sebagainya. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik, lebih baik besok? Nah, itu adalah kata-kata untuk meyakinkan bahwa dia sebagai individu yang dihargai. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus yang akan kita analisa sehingga kita nanti akan meminta refleksi dari Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya sehingga apa yang kami sampaikan bisa terserap sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi Bapak Ibu. Baik, hari ini Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera pada peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah.
Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu salah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Baik Bapak Ibu, ini kasus 1. Mari kita analisis studi kasus 1. Nah, dalam kasus di atas tadi, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Nah, monggo Bapak Ibu bisa menjawab langsung, juga bisa melalui kolom chat. Kemudian bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Pertanyaan terakhir adalah kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Monggo Bapak Ibu, jawaban bisa disampaikan lewat kolom chat atau langsung lewat Zoom, lewat Gmeet ya, disampaikan langsung. Oke, baik. Sambil menunggu jawaban dari Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu. Baik, pertanyaannya saya ulangi. Ini dari chat Pak Prima ya. Dalam kasus di atas, sikap Pak Lukman seperti apa? Indikatornya apa? Pak Prima bisa menjawab langsung dari apa? Dari menyalakan mikrofonnya Pak Prima, silakan. Oke, silakan Pak Tony, angkat tangan. Oke, Bu Zia juga. Pak Tony dulu ya, silakan.
Kameranya bisa di-on kan? Pak Tony. Kamera, mikrofonnya bisa dinyalakan sehingga terdengar suaranya. Baik, ini saya hentikan share screen-nya dulu, nggih. Oke, baik. Dapat hadiah apa enggak, Pak? Oke, dapat hadiah, ya. Saya melepas kepalan tangan untuk pertanyaan yang pertama tadi. Jika nilainya lebih besar yang ditawarkan. Oke. Saya membuka kepalan karena saya tidak tahu apa yang berharga dalam kepalan tangan saya. Peraturan datang tepat waktu. Oke. Datang on time. Peraturan datang tepat waktu. Oke. Di kasus diperlihatkan. Oke, studi kasus saya perlihatkan kembali Pak ya, saya share screen. Silakan Bapak bisa menjawab langsung melalui apa namanya? Jawaban langsung ya, bisa. Saya beri kesempatan. Silakan Pak. Ya, Pak Adib jawabannya bisa langsung diutarakan lewat Zoom ya, tidak apa-apa. Monggo Pak Tony. Oh, keluar. Ini angkat tangan. Nggih, Pak. Silakan jawabannya. Maaf, Pak. Tadi kurang merhatikan ini lagi sama anak-anak OSIS, Pak. Oke, ya. Posisi Pak Mohon Lukman maaf. sebagai apa Pak tadi studi kasusnya? Dari pertanyaan itu. Nah, ini Pak pertanyaannya di Posisi Pak Lukman ini sebagai penghukum. Oke, jawabannya Pak Adib, Pak Lukman sebagai penghukum. Luar biasa sekali. Luar biasa untuk Pak Adib. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Adib ya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua. Siapa Pak yang menjawab? Bu Faiz, monggo. Kan angkat tangan Bu Faiz ya. Oke, monggo. Yang nomor 2. Oke. Jadi misalnya Pak Lukman sebagai seorang manajer, kira-kira kata-kata pertanyaan yang harus diajukan kepada Sabrina. Ya. Mungkin ada beberapa alternatif ya Pak. Yang pertama kita bisa menanyakan kenapa kayak gitu. Kenapa memakai sepatu yang seperti itu? Setelah itu kalau misalnya sudah dijawab sama anaknya, terus kemudian kita apa ya Pak? Menanyakan kembali kira-kira seperti itu baik atau enggak. Oke, baik. Setelah kita menanyakan hal tersebut, nanti kita bisa menjelaskan beberapa konsekuensi ketika kita mungkin tidak mematuhi apa yang sudah diatur di sekolah kita seperti itu. Terus nanti ada komunikasi juga, kesepakatan bersama bahwasanya hal tersebut memang kurang baik dan untuk kedepannya diharapkan tidak melanggar itu lagi. Oke. Iya, bagus sekali. Terima kasih Bu Faiz. Oke, kita beri aplaus pada Bu Faizatul Maziah ya, jawabannya yang luar biasa sekali untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang kira-kira pertanyaan yang ketiga apa ya? Bagaimana jika Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut terkait dengan situasi yang ada pada Pak Lukman dan Sabrina? Monggo.
Pak Pak Prima, monggo Pak Prima. Tadi mau jawab. Mungkin Pak Adib bisa melengkapi. Sebagai kepala sekolah, Ya, silakan Pak Adib. sikap ini sebagai kepala sekolah ya, bukan saya loh ya. Ya, silakan Pak Adib. Kalau berandai sebagai kepala sekolah menghadapi kasus seperti yang dicontohkan, anak yang datang terlambat dan sudah datang terlambat tapi menggunakan sepatu yang salah warna, kalau sudah menyampaikan alasannya dan ketika diberi kesempatan untuk mengambil sepatu yang sesuai tapi rumahnya jauh, sebagai kepala sekolah harusnya Pak Lukman bisa memberikan kebijakan lah untuk anak tersebut. Boleh mengikuti pelajaran dan tetap memakai sepatu meskipun salah warna dengan asumsi bahwa sepatu ini salah warna tidak boleh diulangi dan harus benar-benar diperhatikan. Kalau perlu diberi skor, umpamanya ada skor pelanggaran karena salah warna, ya cukup diberi skor, tapi tetap tidak merampas haknya untuk bersepatu di lingkungan sekolah. Baik. Karena ketika dia dicopot sepatunya seharian dari pagi sampai siang, itu merampas hak anak, mempermalukan anak, dan membuli anak, sehingga anak tidak bisa beraktivitas, tidak berani keluar kelas, dan itu akan memberikan psikis yang buruk Baik. ke depannya. Baik, luar biasa. Cukup, Bapak. Terima kasih. Iya, luar biasa Pak Adib. Ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Adib. Nah, ini adalah di antara contoh-contoh kita saat menghadapi siswa di dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat luar biasa sekali menyikapi kasus yang ada. Dari 5 posisi kontrol yang tadi kami sampaikan, kira-kira pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu lebih cenderung yang mana? Menjadi sebagai apa? Oke, Pak Agus Salim, saya mau disampaikan. Silakan Pak Agus Salim. Oke, sambil menunggu Pak Agus Salim, barangkali ada yang mau menambahkan? Baik, kita lanjutkan. Jadi dari kasus Sabrina tadi, Pak Lukman menjadi penghukum, tepat sekali ya. Kemudian sebagai manajer, kepala sekolah tetap memberikan haknya pada murid untuk tetap memakai sepatu, hanya saja konsekuensi adalah konsekuensi. Maka perilaku itu bisa diganti dengan tadi istilahnya restitusi, tindakan restitusi. Jadi tindakan-tindakan Bapak Ibu dalam menghadapi persoalan tidak harus menjadi seorang penghukum atau tidak harus menjadi seorang pemantau, tetapi kita menjadi pribadi yang memberikan kesempatan pada murid untuk menjadi dirinya sendiri, begitu. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan sebelum saya lanjutkan sesi terakhir, Bapak Ibu? Oh ya, ya, silakan Pak Gus. Silakan Pak Gus, monggo. Ya. Kalau meyakinkan persetujuan kelas itu digunakan kepada misalkan andaikan kelasnya itu anehnya nakal, membuatkan kesepakatan yang tidak normal, misalkan walaupun terlambat 5 menit dimaafkan, nakal asal tidak keterlaluan, ya namanya anak nakal. Terus gimana itu solusinya?
Maksudnya terlambat 5 menit dimaafkan begitu kesepakatannya. Ya, Oke, Pak, begitu, Pak. iya. Terlambat 5 menit dimaafkan. Itu kesepakatan atau Misalkan kesempatan kelas, kesepakatannya begitu. Kalau memang ya. itu kesepakatan, artinya tidak ada yang merasa dirugikan di situ. Kesepakatan, oke. Memberikan satu hak mereka membuat aturan yang dilakukan di sekolah. Tetapi sebagai guru bisa memberikan alternatif. Misalkan kalau sekarang mungkin minggu ini terlambat 5 menit tidak apa-apa. Mungkin minggu depan terlambatnya tidak 5 menit tapi 3 menit. Nah, semacam itu hingga anak itu merasa sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebagai bagian berhubungan dengan orang lain. Artinya ketika dia terlambat maka akan mengganggu pembelajaran di kelas. Bapak atau ibu guru yang telah mengajar dengan yang tinggi kemudian tiba-tiba ada siswa yang ngetuk pintu karena terlambat. Maka itu akan merusak momen sakral yang dibangun bersama murid-murid yang lain. Sehingga itu perlu dibuat satu institusi berupa pengganti atau kesepakatan yang disepakati bersama murid tersebut. Saya kira itu tugas guru sebagai fasilitator untuk itu. Saya kira begitu Pak Agus. Ada yang lain Pak Agus? Oke. Pak Tony masih angkat tangan, barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, Bapak Ibu. Baik. Kita lanjutkan kalau tidak ada, Bapak Ibu. Sinyal saya putus-putus, Pak. Oh gitu, G. Oke, Pak, tidak apa-apa, G. Terima kasih atas kekonsistenannya dalam mengikuti. Baik. Kita refleksi, Bapak Ibu. Dari apa yang saya paparkan tadi, Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu kita dapatkan, ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Baik, ini adalah refleksi Bapak Ibu. Silakan baca materi-materi yang sudah saya sampaikan melalui grup. Silakan dibaca. Baik. Silakan refleksi kegiatan apa yang telah Bapak Ibu dapatkan dari diseminasi tentang disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang ada pada pikiran kita. Monggo Bapak Ibu. Baik. Silakan Bapak Ibu. Ini ada 3 pertanyaan. Siapa yang mau duluan? Silakan. Maksudnya 3 pertanyaan itu menjawab semua loh, Pak. Boleh satu-satu, boleh. Ya, boleh dijawab semua per individu langsung 3 itu boleh. Barangkali ada perbedaan yang didapatkan. Silakan Bapak.
Pak Adi mau jawab? Monggo, Pak. Untuk yang nomor 1 ya. Ya, monggo. Apa yang telah Bapak dapatkan dari diseminasi tentang disiplin positif, teori counter, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan? Yang ditanyakan itu berarti adakah yang menarik dalam pikiran saya gitu ya? Betul, betul. Kalau hal-hal yang menarik yang saya dapat ya sesuatu yang di luar dugaan saya, bahwa ternyata ada hal-hal baru yang bisa saya rasakan atau bisa saya temukan adanya korelasi ya antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang selalu pengen bahagia atau pengen enak, pengen apa, kebutuhannya tercukupi dengan pembentukan nilai-nilai positif yang diyakini di kelas. Maksudnya mereka menikmati proses belajar tidak tanpa paksaan kita selaku guru, tapi menjalankan sesuai kesepakatan kelas mereka. Kalau yang kita paksakan mungkin push up 10 kali, tapi kalau kita yang menyuruh berarti anak itu terpaksa menjalankan push up itu karena kita. Oh gitu. Sedangkan jika posisi kelas itu sudah disepakati dengan katakanlah apa ya, kontrak belajar atau perjanjian di awal, jadi anak sendiri yang menemukan atau yang memunculkan konsekuensinya. Ketika mereka push up berarti mereka menjalani push up itu dengan sukarela. Maksudnya seperti itu yang saya tangkap. Betul seperti itu, Pak. Oke, boleh. Ya. Baik. Karena yang diyakini, yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan mereka di kelas. Iya. Itu yang menurut saya menarik dari hasil diseminasi. Iya, jadi di situ posisi guru tidak menjadi penghukum. Artinya itu bukan bully Bapak Ibu ya. Artinya itu sudah disepakati dan mereka semua setuju dalam satu kelas. Sehingga itu menjadi satu komitmen bersama begitu. Baik, Adib, ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Pak Adib cukup? Mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Monggo Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Pak siapa tadi yang komen chat? Monggo Pak. Wah Pak, masuk. Untuk nomor 2 Pak. Oke, silakan. Silakan Pak Adib. Saya selaku guru PAI Pak ya, mohon maaf ini agak sedikit tertarik untuk menjawab nomor 2. Pertanyaan nomor 2, saya berpikir ingin melakukan perubahan secara bersama-sama ekosistem sekolah dalam menciptakan budaya positif di kelas. Selaku guru agama Pak, yang saya rasakan selalu mengajak untuk anak-anak berpikir bersama untuk melakukan kebaikan yang positif, itu saya malah dicap anak-anak selaku kok ceramah wae Pak. Padahal ekosistem yang kita bentuk sama-sama niatnya untuk baik. Berarti kan tidak ceramah, maksudnya tidak ceramah, tapi setiap ada anak yang salah kita ingatkan, kita ajak baik. Tapi dicap ceramah terus, itu bagaimana? Oke, baik. Online. Oke, terima kasih Pak Adib, pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi di dalam konsep pembelajaran di Merdeka ini bahwa kita menganut atau menggunakan sistem asesmen. Ya, asesmen apa yang digunakan? Asesmen gaya belajar. Ya, mungkin murid-murid kita itu gaya belajarnya termasuk kinestetik. Sehingga kita sebagai guru menganggap sama gaya belajar murid kita yang tidak suka
mendengar, kita beri ungkapan-ungkapan. Jadi Dengar. kita tidak melihat gaya belajar anak kita. Maka di pembelajaran diferensiasi yang besok akan kita sampaikan di sesi berikutnya, maka kita perlu menggali itu. Jadi murid-murid kita mungkin butuh praktek, ya, butuh contoh langsung sehingga mereka tidak merasa bosan mendengarkan ungkapan-ungkapan itu yang disebut ceramah tadi. Karena semua guru melakukan itu. Barangkali dia sudah merasa bosan dan sebagainya mendengar seluruh bapak ibu gurunya yang suka bercerita atau mengungkapkan kata-kata itu terlalu sering sehingga mereka memiliki persepsi begitu. Saya kira begitu Pak Adit. Oke, monggo yang Justru kalau penjelasan Bapak berseberangan dengan apa yang saya dapat di kelas. Oke. Ketika diberi penjelasan untuk melakukan yang baik, gunanya, manfaatnya, saya dianggap ceramah. Tapi ketika langsung diberi tugas untuk mempraktekkan materi dengan petunjuk yang sudah diberikan, ketika praktek nggak bisa. Oke. Dan merasa tugas terlalu berat. Ya. Nah, itu bagaimana? Kalau saya yang memberi contoh toh, tanpa memberi tugas, melakukan semuanya di depan anak, ada yang nyeletuk katanya pamer. Guru agama senengannya pamer. Nah, itu terus bagaimana? Ya, baik. Terkait dengan disiplin positif tadi, bahwa kita kasus yang Pak Adib alami, bahwa kita perlu menggali kebutuhan belajar anak. Apa itu? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Yang kedua adalah minat belajar. Dan yang ketiga adalah profil belajar. Ya, barangkali mungkin ini pernah kita diskusikan di berbagai momen bahwa kita perlu menggali kesiapan belajar murid, kebutuhan belajar murid. Nah, selama ini kita mungkin belum sampai ke situ, sehingga kita sudah masuk duluan. Nah, sehingga apa yang menjadi cita-cita murid itu tidak tersampaikan. Nah, itu dialami oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini, karena kita tidak pernah memahami bagaimana kebutuhan belajar murid itu sejak awal. Maka dalam ranah menggali kebutuhan belajar murid, maka kita perlu secara bersama-sama berkolaborasi antara guru satu dengan guru yang lain agar kita memiliki persepsi yang sama, sehingga apa yang kita lakukan di kelas dalam pembelajaran itu bisa terwujud. Saya kira demikian Pak Adib. Baik, mungkin yang lain ada pertanyaan sebelum ada jawaban dari refleksi yang sudah kita materi yang sudah kita lakukan tadi? Silahkan. Baik, kita lanjutkan. Tadi refleksi dari Pak Adib tadi yang untuk pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sekarang kita ke refleksi berikutnya. Bagaimana tentang kegiatan diseminasi hari ini? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ketika mengalami hal-hal tersebut, Bapak Ibu menjadi penghukum, Bapak Ibu menjadi membuat rasa bersalah, Bapak Ibu menjadi teman, Bapak Ibu menjadi manajer. Silakan Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu di sana. Silakan, ini sesi terakhir Bapak Ibu, bisa dipercepat agar kita cepat selesai. Silakan.
Monggo. Silakan. Pak Edi mungkin bisa menutup sambil sekalian menutup acara ini, menjawab akhir. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan Untuk, Pak Edi. saya mencoba untuk menjawab dari bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Karena hal ini adalah hal-hal yang baru dan bersifat positif, jadi saya merasa senang sehingga saya tertantang untuk melakukan hal-hal positif tersebut. Demikian juga untuk bisa mengajak teman-teman seprofesi untuk bisa melakukan sesuai dengan konsep-konsep diseminasi pada hari ini. Oke. Ya, selanjutnya Pak. Menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan? Menurut saya, jadi insya Allah nanti kalau melihat budaya positif ini, saya yakin di dalam pembelajaran pun anak-anak juga akan muncul motivasi dari dalam, maksudnya dari dalam individu anak tersebut, sehingga untuk melaksanakan budaya-budaya positif ini mereka akan dengan sukarela karena munculnya dari dalam diri siswa sendiri. Oke, motivasi intrinsik Pak ya? Ya, mungkin gitu. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan langkah-langkah pengajar atau pendidik dalam menerapkan atau menanamkan nilai-nilai positif ini bisa ikut menghargai diri sendiri, teman sesama pengajar atau pendidik, serta bisa menghindari hal-hal yang bersifat hukuman dan mungkin bisa menambah reward atau penghargaan atau penguatan kepada siswa-siswa yang sudah bisa melakukan atau melaksanakan budaya positif ini dari dalam dirinya masing-masing. Oke. Ya, perlu kita berikan penguatan atau reward, bisa dengan ucapan, bisa dengan bahasa tubuh, dan seterusnya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya jawab dari refleksi kegiatan. Terima kasih Pak Edi, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Pak Edi Riwanto ya. Terima kasih, luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi adalah refleksi kegiatan
setelah kita melakukan diseminasi di akhir kata bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah imbas dari apa yang akan kita peroleh besok, kita tanamkan besok. Baik, Bapak Ibu, saya kira sebelum ada pertanyaan, sebelum saya tutup ada pertanyaan lain? Cukup, nggih? Oke, terima kasih. Link daftar hadir saya share di grup Bapak Ibu, di grup WhatsApp, sehingga Bapak Ibu bisa mengisinya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendukung kegiatan ini. Apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita jadikan dasar untuk menerapkannya di sekolah. Kita mulai dari diri sendiri agar kita tidak menjadi orang yang merasa bersalah saat menghadapi murid-murid kita. Baik. Berarti harus jadi manajer, Pak ya? Oke, iya Pak Adif, saya kira demikian. Itu buang sifat penghukum, coba belajar untuk jadi manajer. Iya, luar biasa Pak Adif. Ini adalah contoh guru yang belajar untuk menahan diri. Iya. Menahan diri supaya tidak emosi dan bersikap seperti manajer. Wes, jos. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya kira demikian. Saya tutup link bagi saya. Kita on kameranya dinyalakan untuk sesi foto. Iya. Oke, ya. Selamat datang Pak Zamroni dari SD Plumpang 2. Oke. Selamat datang. On kameranya di-on-kan, kita akan foto bersama ya. Oke. Mohon maaf Pak, jaringan jelek. Oke. Apa Pak Zamroni, terima kasih sudah turut bergabung pada kita kali ini. Baik, kita akan foto. Silakan dengan gaya bebasnya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Apa ini lagi? Apa ini lagi? Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Iya. Oke, diulangi lagi. Diulangi lagi, oke. Oke. 1. Sudah on semua kameranya? Oke. 1, 2. Ya, saya tunggu Bu Irna. Sudah bisa Bu Irna? Nggak bisa, Rani jari. Sebentar bisa. Oke. Ya, silakan. Oke. Selamat datang Pak Syaf, SMA SMP 2 Senori. Monggo, selamat datang. Ikut. Terima kasih Bapak. Iya. Oke, kita sesi foto sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Iya. Baik. Baru bergabung sama foto. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah Salam Pramuka. sudah bergabung di acara kita diseminasi budaya positif. Baik, terima kasih. Link daftar hadir sudah saya share di grup sekolah. Bapak Ibu bisa mengisi. Bapak Ibu bisa Salam Pramuka, Gus. Di link Salam. daftar hadir itu, oke. Silahkan. Nah, silahkan. Siapa? Oke. Baik, pertemuan saya akhiri sampai hari ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya.
terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu menjadi amal ibadah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak.